Etnosains, implementasi etnosains dalam pembelajaran IPA. Pengertian etnosains. Menurut para ahli, ada dua di sini. Yang pertama, menurut Sudarmin 2015, pendekatan ilmiah yang disarankan dalam pendidikan di Indonesia saat ini adalah etnosains, yaitu pengetahuan asli dalam bentuk bahasa, baik dari sisi adat istiadat, baik dari segi budaya, baik dari sisi moral, sebagai begitu. Begitu juga teknologi yang diciptakan oleh masyarakat atau orang tertentu yang mengandung pengetahuan ilmiah. Yang kedua, menurut Sarpio dan Pamen yang dikutip dari Juliana 2017, pendekatan tersebut merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar etnosains dan perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran sains. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi pembelajaran IPA dengan sains. Menurut Sudarmin 2014 halaman 49 sampai 50 menjelaskan bahwa pembelajaran IPA yang diimplementasikan dengan budaya atau kearifan lokal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama di sini, guru mengidentifikasi pengetahuan awal siswa tentang sains asli. Kemudian, pembelajaran secara berkelompok. Guru berperan sebagai penegosiasi yang cerdas dan arif. Selanjutnya, manfaat pembelajaran etnosains. Yang pertama di sini, memperdalam pemanfaatan sumber daya alam dan mengubah persepsi sains asli masyarakat menjadi sebuah sains ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, menumbuhkan kecintaan terhadap sains asli masyarakat sebagai bagian dari budaya bangsa yang berimplikasi terhadap konservasi sumber daya alam sekitar dan keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran yang berpusat pada siswa berjalan efektif karena menjadi proses asimilasi dan akomodasi. Yang keempat, mendukung siswa untuk memecahkan masalah khususnya yang bersifat kontekstual. Yang kelima, mempermudahkan siswa memahami materi sains. Yang keenam, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Yang ketujuh, meningkatkan prestasi dan hasil belajar, menjadikan siswa memiliki karakter yang mulia, khususnya karakter yang berakal dari budaya bangsa yang berguna dan memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian, menarik perhatian, menumbuhkan minat belajar, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran IPA berbasis etnosains. Perencanaan pembelajaran IPA berbasis etnosains hanya diterapkan pada materi tertentu. Contoh kecil seperti mata pelajaran IPA, biologi, maupun matematika, kimia, fisika, dan mata pelajaran yang lainnya yang dapat diintegrasikan dengan pendekatan etnosains, misalnya mengenai pemanfaatan alam untuk kelangsungan kehidupan manusia, produksi lokal, daerah setempat, makanan lokal, dan warisan budaya.
Kemudian implementasi pembelajaran IPA berbasis etnosains. Yang pertama di sini, pendekatan etnosains dalam pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan mengintegrasikan antara materi pembelajaran dengan lingkungan. Yang kedua, penerapan pembelajaran IPA berbasis etnosains yaitu melalui pembuatan tape, membatik, mengunjungi pabrik es, dan juga mengamati lingkungan alam sekitar. Selanjutnya pembuatan tape dan sarabi. Yang pertama di sini ada namanya pembuatan tape. Adapun langkah-langkahnya di sini, melalui kegiatan ini siswa dapat belajar sains sekaligus memahami salah satu kearifan lokal yang ada berupa makanan tradisional daerah. Sedangkan proses sains yang tergambar dari proses pembuatan tape yaitu pada proses fermentasi. Jadi saat kita membuat tape ubi, ya cukup ada dua bahan saja, ada ubi dan tape. Kemudian pembuatan sarabi. Melalui hal tersebut, aspek keterampilan proses sains yang dilatihkan kepada siswa yaitu melalui pembelajaran zat adiktif pada makanan. Selain itu, siswa dapat belajar sains sekaligus memahami salah satu kearifan lokal yang ada berupa makanan tradisional seperti gambar di bawah. Selanjutnya pembuatan batik. Dalam proses pembuatan batik terdapat keterampilan proses sains yaitu perubahan fisika pada saat lilin meleleh karena dipanaskan. Kemudian saat menggoreskan canting ke kain terdapat perubahan wujud benda dari cair yang menjadi padat. Lilin cair akan membeku setelah digoreskan pada kain karena pengaruh suhu. Selanjutnya pada tahap pencelupan warna terjadi proses perpindahan kalor secara konveksi. Dalam proses pembuatan batik tersebut terdapat beberapa keterampilan proses sains yang terlihat di atas dan terdapat nilai-nilai budaya melalui sejarah adanya batik di Indonesia. Proses dari pembuatan batik dan identifikasi batik sebagai warisan budaya melalui UNESCO. Biasanya batik ini sering dilakukan oleh warga Pekalongan. Kemudian evaluasi pembelajaran, implementasi pembelajaran IPA berbasis etnosains. Proses pembelajaran IPA berbasis etnosains menggunakan penilaian otentik untuk menggunakan hasil belajar IPA yaitu penilaian kognitif, penilaian efektif, penilaian psikomotorik. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang pertama, faktor pendukung penerapan pembelajaran IPA berbasis etnosains yaitu ada 6 tempat strategis, sarana dan prasarana yang memadai. Learning by MESCO, anak suka bereksplorasi. Administratif yang mendukung, education for all. Faktor penghambat dalam pembelajaran yang biasa nampak pada anak yaitu 1. Anak terkadang bad mood. 2. Dan kurang bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran.
Refleksi pembelajaran inovatif. Menjadi guru di abad 21 tidaklah mudah. Guru dituntut untuk senantiasa berinovasi. Hal ini untuk melakukan adaptasi membersamai dan mendampingi peserta didik di perkembangan yang optimal. Pembelajaran STEM merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik, dan matematika diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran STEM dapat mengasah tingkat literasi STEM pada peserta didik. Literasi STEM menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEM akan berguna dalam perkembangan kehidupan, dan bagi pendidik, literasi STEM bermanfaat menunjang kinerja pendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Prinsip-prinsip pembelajaran STEM meliputi prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan balikan, dan penguatan perbedaan individual. Dan rancangan pembelajaran inovatif adalah merupakan sebuah persiapan pelaksanaan pembelajaran yang mana dituangkan dalam sebuah perencanaan dan menerapkan unsur-unsur pembelajaran abad ke-21. Dalam rancangan pembelajaran inovatif, ada beberapa unsur yang menjadi acuan kita sebagai guru yang inovatif, yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK yang terdiri dari religius, nasionalisme, integritas, mandiri, dan gotong royong. Jadi, peserta didik tidak cukup hanya kaya dengan pengetahuan, tetapi memiliki akhlak yang baik adalah sebuah kesempurnaan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, adanya kolaborasi antara guru dengan peserta didik. Artinya, dalam sebuah pembelajaran tidak boleh hanya berpusat kepada guru saja, sedangkan peserta didik hanya bersifat pasif. Sebaiknya meskipun berpusat pada peserta didik, tetapi guru tidak bisa lepas tangan begitu saja. Guru harus menjadi seorang fasilitator dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada high order thinking skill atau HOT. Guru harus memberikan segalanya untuk memberikan pembelajaran yang berorientasi pada HOT ini. Bagaimanapun juga kita tidak bisa langsung ke sana tanpa melalui low order thinking skill lodge terdapat terlebih dahulu. Maksudnya, tidak boleh seorang guru hanya berpuas diri ketika peserta didik sebuah mencapai titik minimum, melainkan harus lebih tinggi lagi guna mencapai kompetensi maksimum dalam sebuah pembelajaran. Seorang peserta didik tidak akan pernah mampu menganalisis sebuah permasalahan tanpa adanya pemahaman dari sesuatu yang sifatnya definitif. Adapun keunggulan pembelajaran inovatif sebagai berikut. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang terakhir, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya di dalam dunia pekerjaan.
Kesimpulan, satu implementasi pembelajaran IPA berbasis sains adalah dengan mengaitkan antara materi dengan lingkungan, kebudayaan, dan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, evaluasi dari implementasi pembelajaran IPA berbasis sains meliputi evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan standar evaluasi dalam K13, kurikulum 13. Sekian, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik hanyalah karena orang lain tidak memberimu penghargaan. Saya tahu kamu lebih pintar, tapi ingat, jika kepintaranmu tidak digunakan, tidak diamalkan, maka bersiap-siaplah kamu adalah salah satu golongan yang paling miskin dan kamu akan menjadi barang bekas dan menjadi bahan hinaan suatu saat nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.